Sebutkan hal-hal yang tidak diperbolehkan saat kalian sedang menonton film di bioskop. Ya gue yakin kalian semua juga udah pada tahu gitu ya, ini norma-norma basic gitu di mana ini ruang publik, dan gue yakin orang-orang tuh harusnya ya mengerti kalau misalkan bukan cuman dia sendiri gitu yang harus nyaman, tapi juga orang-orang di sekitar yang lain. Kayak misalkan nonton film sambil main HP, ya main HP tapi beresnya bener-bener terang banget gitu sampai ngalahin pintu surga mungkin, sampai ngalahin film yang ada di depannya ya, teleponan, video callan, ya jelas ya itu. Sebenarnya gue nggak tahu apakah ada aturan tidak diperbolehkan atau kagak gitu, cuman yang jelas itu hal-hal yang sebenarnya harus lu hindari gitu ketika lagi nonton di bioskop. Soalnya orang-orang tuh pasti bakal terganggu, bawa bocil, bawa ponakan ketika ada film yang emang punya batasan usia dan itu bocil nggak sesuai usianya, jelas tidak direkomendasikan untuk dilakukan gitu. Apalagi bercumbu dalam tahapan atau dalam level yang sudah tidak wajar. Lu harus sadar kalau misalnya ketika lu nonton film, ketika lu beli tiket, itu lu udah setuju sama terms and condition kalau misalnya lu juga diliatin sama CCTV. Kalau misalkan lu melakukan hal yang tidak wajar, itu bisa langsung terekam gitu, bisa langsung viral kalau misalkan ya pihak bioskop mau ngeviralin lu sendiri. Tapi dari segala macam rentetan dan juga hal-hal yang tidak wajar ketika orang-orang pada nonton film di bioskop, ada satu pelanggaran, ada satu hal yang tidak diperbolehkan, di mana ini lagi ramai banget diomongin sama orang-orang di Twitter. Ada pemuda, nggak pemuda juga sih, ada orang yang tiba-tiba kencing di tengah pemutaran film di bioskop. Ya, dan kita bakal bahas itu semua di video Ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omri. Sorry, gue revisi, bukan ngobrolin persoalan Indonesia, tapi ngobrolin persoalan internasional. Karena berita ini berasal dari luar negeri, bukan dari Indonesia ya. Terutama dari Amerika, di Arizona Valley. Beritanya pertama kali gue tahu dari influencer Twitter namanya Ian Miles Cheong, dan gue udah coba buat cross check apakah ini berita benar atau kagak lewat beberapa portal berita internasional kayak misalkan Wazowski dan juga AZ Family. Dan benar gitu, udah ada beritanya dan udah ada videonya, kita bakal lihat nanti bareng-bareng. Jadi basically dalam postingannya Ian Miles, dia bilang katanya a man at an AMC theater in Arizona Valley of the Sun unzipped in the middle of a movie and pissed on a child sitting nearby. Jadi ada beberapa informasi yang masih perlu cross check apakah infonya benar atau kagak, tapi orang digebugin di tengah pemutaran film bioskop gara-gara kencing, itu faktanya ada ya. Tapi piss on a child atau kencing ke anak-anak ya, ke bocil, itu masih belum tahu kebenarannya. Yang jelas beberapa orang-orang benar-benar kena cipratan kencingnya, terus habis itu akhirnya mukulin orang yang kencing tersebut. Oke, Ian juga bilang the crowd dragged him out of his seat and beat him until he couldn't stand, and that is how you fix this culture. Beginilah caranya lu bisa memperbaiki budaya orang-orang gitu loh. Langsung gebugin di tempat. Immediate consequences ya. Ini videonya rame banget di TikTok, dan ketika dibawa di Twitter bahkan udah sampai 18 juta penayangan gitu ya. Udah di like sama 365.000 orang ya, udah kayak jumlah hari 1 tahun, 39.000 orang yang retweet dan 7.000 orang yang komen. Ya lu bisa lihat sendiri video kayak gimana. Nah kita bakal lihat bareng-bareng, tapi gue kayaknya nggak yang bener-bener full gitu ngelihatnya, soalnya gue nggak tahu apakah ini diperbolehkan sama YouTube atau kagak. Let's go. Oh by the way, gue lupa kasih info tambahan. Ini mereka berantem ya, digebugin itu orang waktu film Demon Slayer Infinite Castle part 1 ya. Mungkin lu semua penasaran kenapa banyak banget orang Amerika yang baru-baru ini sering banget gitu ngupload tentang Demon Slayer. Karena mereka baru aja bisa nonton filmnya di tanggal 11 September gitu. Soalnya kalau misalkan kita lihat dari jadwal penayangan atau jadwal perilisan dari Demon Slayer, emang biasanya gitu ya, daerah-daerah Asia itu lebih dulu dapat akses ya. Indonesia udah beberapa minggu yang lalu ya nggak sih. Nah Amerika baru sekarang-sekarang. Makanya rame banget orang-orang yang pada akhirnya buat meme tentang film Demon Slayer ini ketika nonton di bioskop. Kayak misalkan meme Shinobu yang jatuh di bioskop, itu referensiin kalau misalkan dia mati di film. Oh maaf, spoiler, maaf. Oh, yang jelas kayak kita fokus dulu ke permasalahan orang digebugin ini. Biar seenggaknya ini bisa jadi pelajaran, bukan cuma ke masnya, tapi juga kita semua ya, untuk benar-benar taat etika dan juga norma ketika berada di ruang publik, apalagi di ruang bioskop yang mana orang-orang tuh lagi butuh banget refreshing, tapi tiba-tiba lu ngelakuin sesuatu yang ngebuat orang-orang makin stres lagi gitu hidup di dunia. Anjir, wait. kita jangan fokus ke bagian filmnya karena tidak boleh, oke. Tapi ini pertarungan Zenitsu versus Kaigaku buat lo semua yang nggak ngerti ini udah ada di bagian mana. Damn.
Itu orang kegemukinnya lagi pakai jurus Thunder God and Flames, man. Aliran ketujuh dari Thunder Breeding. Ya terus habis itu habis digebukin beberapa menit kemudian langsung diberhentiin ya pemutaran filmnya. Soalnya udah nggak kondusif. Udah ada beberapa penonton juga yang akhirnya ngasih tahu petugas bioskop. Ya. Kalau misalnya lu semua nganggap ini wajar, di Amerika ini nggak wajar. Bahkan orang Amerika juga ngerasa kayak ini orang kenapa sih? Ya buat lu semua yang penasaran gimana muka orang yang diajarnya, udah ada beritanya sendiri gitu ya dari Uzas. Ya, kita bakal lihat bareng-bareng berita kayak gimana. Imagine ngegebukin orang pakai lagunya Demon Slayer anjir. Deng 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 deng. Udah kayak karakter anime loh. At the movies in surprise this weekend after police say a man exposed himself and urinated inside the theater. Damn. Yeah, it happened Friday night at the AMC Surprise Point. That's where officers responded to the disturbance. Witnesses told police that the man was Ya orangnya ini ya guys. confronted after he got up, unzipped Why? his pants, and started peeing during a screening of Demon Slayer. Moviegoers confronted the Apa man anjir? and hitting him. Apa alasannya anjir? Jangan bilang karena lu nggak suka orang-orang nikmatin Demon Slayer karena Demon Slayer anime bayi. Atau mungkin lu fanbase atau fandom dari anime lain. Oh my god. Jangan kayak gitu ya guys ya. Kalau misalnya emang menyukai sesuatu secara berlebihan itu nggak pernah baik gitu. Jangan jadi fanatik lah. Deng deng deng. Ya, jadi kita bakal baca berita bareng-bareng ya dari Uzas. A man in Arizona is facing multiple charge after authorities said he urinated inside a movie theater Friday night. Oke. Jumat malam, berarti tanggal 12 September 2025 harusnya. Police in surprise. Okay, Arizona State officer responded to a call for disturbance at AMC Surprise Point 14 on Litchfield Road. Oke, ini lokasinya ada di sini. Witnesses at the theater told officer moviegoers had confronted a man who they said peed inside the theater during a showing of the new Demon Slayer movie. Ini ironis di saat yang bersamaan kayak para penonton yang sedang menonton Demon Slayer kayak tiba-tiba langsung cosplay untuk menjadi Demon Slayer-nya sendiri gitu. Apa jangan-jangan yang kencing itu adalah Kaigaku fans yang tidak terima di one shot sama Zenitsu gitu. The suspect identified as Limil Hall was arrested and booked on charge of indecent exposure, disorderly conduct, criminal damage, and refusing to provide a truthful name. Langsung kena 4 perkara anjir. Indecent exposure atau kelakuan tidak senonoh kalau nggak salah ya. Disorderly conduct. Ya, tidak taat aturan, criminal damage, kerusakan properti, and refusing to provide a truthful name. Menolak untuk ngasih tahu nama asli. Dari yang cuma kencing doang di bioskop langsung kena 4 perkara, coy. The man who took the video of the incident said Hull stood up, unzipped his pants, and began peeing. Hull then sat down as if nothing had happened. Anjir, ini sumpah, ini ekspektasi gue rendah gitu ya di bioskop-bioskop Amerika, tapi gue nggak nyangka bakal serendah ini gitu kondisinya. Coba kasih tau ke gue, siapa tahu ada di antara semua yang tahu berita-berita lain gitu. Kalau misalkan ada another berita yang ngasih tau kalau misalkan orang-orang tuh biasa kencing di bioskop di Amerika. Tapi gue yakin bioskop tuh pasti punya toiletnya gak sih? Dan kelakuan dari si Hal ini yang tiba-tiba berdiri kencing terus habis itu duduk lagi tuh anjir unmoral anjir, sumpah dah. The man said AMC was very accommodating of the disruption and gave everyone a refund. Oh, oke. Pihak bioskopnya benar-benar bertanggung jawab ya meskipun bukan salahnya mereka. The opportunity to continue the film in a different theater and free snacks. Oke, jadi setelah keributan itu, para penonton yang ada dalam bioskop tersebut dikasih tiket baru ya untuk nonton, terus kemudian dapat snack gratis. Hal was released on his own recognized after his initial court appearance. Okay, officials are still investigating the incident. Anyone who information is asked to call 623-222-4000 or email. Okay. Jadi ya, hal yang bisa kita pelajari dalam fenomena ini, dalam peristiwa ini adalah jangan kencing di bioskop, lu gila ya gak? Ya, gua bakal nganggep lu orang yang mungkin ya butuh bantuan khusus
karena tiba-tiba melakukan hal yang seperti ini gitu ya. Gue nggak tahu apakah si Hal ini punya masalah pribadi atau lagi banyak banget tekanan batin gitu, tapi ini juga nggak bisa dibenarkan ya. Soalnya yang rugi nggak cuman orang-orang di sekitaran dia doang yang kena cipratan kencing, tapi bahkan hampir satu teater gitu loh. Bahkan teaternya sendiri kalau misalnya emang pada akhirnya pengen nuntut pasti bisa itu buat ganti rugi, ya nggak sih? Intinya itu aja mungkin informasi yang bisa gue kasih tahu kalau semua terkait adanya berita-berita absurd bioskop dan juga Demon Slayer ini. Gimana tanggapan kalian semua ya? Sangat seru. Pada akhirnya kita bisa ngeberitain sesuatu yang bukan politik dan bukan dari kebijakan pemerintah. So itu aja dari gue, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, jangan lupa buat kasih hype. Itu aja, sekian. Sampai jumpa.